Hari ini kita semua sedang merayakan, memperingati suatu hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dia mati bagi kita, hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Setelah itu dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dia sudah mengalahkan maut, dia hidup sampai selamanya. Dan kemudian pada hari itu ia naik ke surga. Ini yang kita peringati, dan di dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan, judulnya adalah The Art of Waiting atau seni menantikan Tuhan. Seni menantikan Roh Kudus. Kenapa? Karena memang itu satu pesan yang dia suruh untuk kita lakukan sebelum ia naik ke surga. Kita baca Kisah Para Rasul yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saya ulangi, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal. Coba Anda katakan, tinggal. Oke, itu perintah Yesus kepada murid-muridnya, tinggal di situ, di Yerusalem. Untuk apa? Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Bapa. Saya berdoa Anda mengalami penggenapan janji Bapa. Setiap janji firman Tuhan tergenapi dan terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Anda mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Nah, untuk kita mengalami seperti itu, ternyata ada syaratnya. Karena Tuhan suruh mereka untuk tinggal dan menanti. Ya, artinya suruh stay and wait upon the Lord. Tinggal dan menanti. Ya, Tuhan suruhnya enggak rumit-rumit untuk mengalami janji Bapa itu. Kita enggak disuruh untuk perang, kita enggak disuruh untuk korban ini, korban itu, kita enggak disuruh bayar harga, kita disuruh untuk apa? Tinggal dan menanti. Walaupun simple, kayaknya sederhana, tapi tahukah saudara, buat kebanyakan orang, urusan tinggal dan menanti itu enggak mudah. Ya, kenapa? Karena untuk kita tinggal, kita harus sabar. Untuk menanti, harus sabar. Padahal kita hidup di zaman yang serba instan. Semua makanan instan. Ya, saudara, apa-apa serba cepat. Semuanya percepatan. Jadi kalau disuruh nunggu, disuruh menanti, disuruh tinggal dan menanti, banyak orang gak tahan di sana. Bahkan banyak pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun yang harusnya banyak berdoa, banyak tinggal dan menantikan Tuhan, tapi enggak banyak yang tahan. Tahukah saudara, banyak hamba Tuhan lebih enjoy kalau itu langsung pelayanan besu, pelayanan konseling, menjalankan program ini, program itu, meeting ini, meeting itu, semuanya mereka oke, kecuali tinggal dan menantikan Tuhan.
Makanya seringkali masuk di dalam ruang Maha Kudus itu sepi sekali. Karena gak banyak orang yang tahan untuk tinggal dan menantikan Tuhan. Tapi Anda harus tahu, hanya dengan tinggal dan menantikan Tuhan, janji Bapa tergenapi, rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Mujizat Tuhan dinyatakan, kepenuhan Roh Kudus tercurah atas hidup saudara. Ayo kita baca di dalam Yesaya 30, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Coba sudah perhatikan, dengan bertobat dan apa? Tinggal diam. Gak macam-macam ini itu, tapi tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ibaratnya orang yang tenggelam di air. Supaya dia bisa diselamatkan, dia harus tinggal diam, harus berserah kalau ada yang mau nolong dia. Kalau dia gak belajar untuk berserah, dia gak bisa tinggal diam, dia panik, wah dia berontak. Orang yang mau menyelamatkan dia akan mengalami kesulitan. Jadi butuh untuk kooperatif, butuh untuk tinggal diam, baru ia bisa diselamatkan. Doa saya, Anda terima keselamatan, Anda terima pemulihan, Anda terima pertolongan yang dari Tuhan. Tapi mulai hari ini belajar tinggal diam dan menantikan Tuhan. Oke, lanjutkan lagi pembacaan itu. Dalam tinggal tenang dan apa? Percaya. Saya nggak tahu hati saudara sekarang. Mungkin sedang kalut, sedang panik, sedang khawatir. Tapi dengarkan baik-baik firman Tuhan ngomong. Dalam tinggal tenang dan apa? Percaya. Belajar ya. Belajar ya. Tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu. Anda akan jadi kuat kalau Anda belajar. Tinggal tenang dan percaya sama Tuhan. Masalahnya kebanyakan orang begini. Firman Tuhan ngomong, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Orang disuruh sabar, gak mau. Orang maunya cepat sekarang. Saya mau ini, saya mau lakukan itu. Makanya ditulis di sana, kamu mau naik kuda dan lari cepat. Apa yang akan terjadi? Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kalau itu adalah momen saudara harus tinggal dan menanti Tuhan. Tapi Anda malah melakukan ini, melakukan itu, sibuk macam-macam. Akhirnya kita yang akan kena masalah. Akhirnya kita yang akan terjebak di dalam badai yang besar. Saya dulu seringkali terjebak dalam masalah yang sama. Saya orang yang punya 1.000.001 ide. Karena saya suka belajar, setiap kali belajar muncul ide baru lagi. Saya nggak ambil waktu untuk banyak menantikan Tuhan, tapi saya ambil banyak waktu untuk cari banyak ide. Dan yang saya dapati, kalau belum waktunya saya mengerjakan semuanya itu, saya buru-buru mengerjakan itu tanpa tuntunan Tuhan, tanpa disertai Tuhan. Banyak ide saya kerjakan, semuanya gagal. Saya belajar good ideas beda sama God ideas. Ide yang baik beda sama ide dari Tuhan. Ide yang baik kayaknya luar biasa, engkau kerjakan sangat mungkin akan mengecewakan. Tapi kalau itu ide dari Tuhan, dalam tinggal tenang Anda bisa mendengar tuntunan Tuhan, engkau kerjakan rema yang dari Tuhan, maka akan ada urapan Tuhan, maka akan ada penyertaan Tuhan. Dan ketika engkau kerjakan itu, Tuhan yang akan menjadikan engkau berhasil. Oke, sebelum kita belajar ini yang jadi cuma capek saja.
Kita kerja keras tapi isinya gagal total, rugi semuanya. Saya juga seringkali dulu gitu, buru-buru mengerjakan ini, mengerjakan itu. Karena ngelihat orang lain begini begitu, saya nggak mau kalah. Saya mengerjakan ini, saya mau ngerjakan. Saya paksa diri saya berhutang, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Akhirnya capek semuanya, akhirnya rugi semuanya, akhirnya gagal total. Itu sebabnya saya diajari Tuhan, belajar tinggal tenang dan percaya. Tuhan itu punya momen, cara kerja Tuhan itu beda-beda. Ada momen kita memang harus bergerak cepat. Tapi juga ada momen kita disuruh tinggal tenang dan percaya. Kalau saudara momennya tinggal tenang dan percaya, hari ini saya mau katakan belajar untuk apa? Sabar. Hanya dengan Anda sabar, Anda tinggal menantikan Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, Anda turut mengikuti tuntunan Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Engkau akan melihat terobosan besar terjadi. Engkau akan melihat lompatan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ayo kita baca Rut 3 ayat yang ke-18. Lalu kata mertuanya Rut yaitu Naomi. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti. Coba Anda renungkan, disuruh duduk saja menanti. Bukan disuruh kerja keras, tapi kalau memang waktunya menanti, ya duduk sajalah menanti anakku. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga. Masih ingatkah saudara kisahnya Rut yang disuruh mertuanya datang ke Boas untuk menebus mereka? Setelah menyampaikan permohonan, Rut balik, mertuanya ngomong, Rut, sekarang kamu sudah lakukan yang kamu bisa lakukan. Kamu duduk saja dan menanti. Walaupun di rumah, Rut gak ngerti, Rut gak ngelihat Boas kerja ini, ngelakuin itu. Walaupun Rut gak melihat, bukan berarti Boas gak bekerja. Saat Rut mau menanti dengan sabar, dia memberikan ruang, dia memberikan kesempatan untuk Boas bekerja. Di situ Allah turut bekerja. Dan ketika tiba waktunya, maka jawaban doa yang luar biasa dialami oleh Rut. Saya berdoa Anda juga terima jawaban doamu. Anda terima keajaiban yang dari Tuhan. Anda terima terobosan yang luar biasa dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau disuruh Tuhan untuk duduk diam dan menanti, saya mau ngomong sama saudara, sabarlah untuk berdoa, sabarlah untuk menanti-nantikan Tuhan, sabar sama waktu Tuhan. Ada momen dalam hidup itu kita harus belajar sabar. Seperti Yusuf ketika dia menantikan momen 7 tahun kelaparan lewat. Mungkin secara manusia kalau bisa Tuhan gak 7 tahun, setahun aja deh selesai sudah. Tapi kalau belum genap waktunya ya mau apa lagi? Dia semakin tergesa-gesa, dia semakin salah langkah. Ketika Yusuf sabar, waktu Tuhan selesai, maka Yusuf bisa enjoy, Yusuf diurapi Tuhan, Yusuf terima berkat yang besar. Doa saya, Anda juga diurapi, Anda dipakai Tuhan, Anda terima berkat besar yang dari Tuhan. Sabar, belajar untuk menantikan Tuhan. Belajar menantikan Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya perhatikan dalam hidup, dalam pelayanan saya, gereja kita, Tuhan itu punya masa. Dulu ada satu masa di mana saya rindu sekali gereja kita punya tempat sendiri, punya tanah sendiri, punya gedung sendiri. Saya berdoa, berjuang, berusaha, tapi gak peduli seberapa pun banyak perjuangan dan doa saya, tapi isinya cuma capek. Sia-sia semuanya. Kenapa? Karena belum waktunya. Tapi begitu Tuhan bawa kita masuk ke season yang baru, ke babak yang baru, saya tuh sampai dibuat Tuhan terheran-heran. Bukan hanya Tuhan kasih sama kita tempat di berbagai kota di mana gereja kita ada. Akan tetapi kadang-kadang
kita nggak kepikir pun, kita nggak minta pun, Tuhan yang nyodorin, Tuhan yang ngasih itu lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Kuncinya ketika disuruh untuk menantikan Tuhan, belajar sabar, menantikan Tuhan, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, maka janji Bapa akan tergenapi, urapan baru akan dicurahkan, kepenuhan Roh Kudus, terobosan rohani akan terjadi di dalam kehidupanmu. Sabar, menantikan Tuhan, itu yang Tuhan Yesus suruh murid-muridnya lakukan. Tunggu, kamu jangan kemana-mana dulu, kamu tunggu, nantikan janji Bapa di Yerusalem. Nah, tadi saya sudah bahas tentang sabar, menunggu, menanti janji Bapa. Tapi sekarang saya ajak saudara lebih maju lagi. Yang Tuhan suruh murid-muridnya lakukan waktu itu, menunggunya, menantinya di Yerusalem. Pertanyaannya kenapa? Why? Harus di Yerusalem, kenapa? Enggak di tempat lain aja. Kan semua orang bisa ngomong kan, di kota mana aja sama aja, di rumah mana aja sama aja. Tapi kenapa harus di Yerusalem? Harus di loteng atas Yerusalem, kenapa? Tahu enggak saudara? Kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, Tuhan selalu punya purpose. Tuhan selalu punya tujuan. Jadi saya mau bagikan sama saudara, kenapa kok mereka harus, murid-murid Yesus harus menantikan janji Bapa di Yerusalem? Nomor satu, karena di Yerusalem Tuhan mau kita belajar mengalahkan ketakutan kita. Oke, itu yang dialami murid-murid Yesus. Yerusalem itu pada waktu itu penuh dengan kenangan yang buruk buat mereka. Karena di Yerusalem, guru mereka Tuhan Yesus sendiri ditangkap, kemudian diadili, kemudian dijatuhi hukuman mati, kemudian disiksa, kemudian disalibkan sampai mati. Jadi bicara tentang Yerusalem itu memorinya nggak enak, nggak baik. Itu menimbulkan ketakutan yang besar dalam hati mereka. Bukan hanya guru mereka Yesus yang disalibkan, tapi mereka juga kepikir nanti kalau sampai mereka terbawa, terseret, mereka juga ikut dianiaya, mereka ikut dibunuh, disalibkan gimana? Jadi mereka dicekam dengan yang namanya ketakutan. Saya nggak tahu dengan saudara, karena tiap orang punya pergumulan dengan ketakutan masing-masing. Ada yang begitu takut akan hari esoknya, takut dengan sakit penyakit, takut dengan apa yang terjadi dengan keluarganya, takut masalah pandemi, takut soal urusan keuangan, takut ini, takut itu. Hari ini saya berdoa Anda alami kemerdekaan dan kelepasan dari semua ketakutan. Saya ajak saudara baca Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Perhatikan itu, pintu-pintunya terkunci. Kenapa? Karena mereka takut. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus. Saat mereka takut, Yesus datang. Saat Anda takut, Yesus juga mau datang. Saat ini pula Yesus datang di tengah-tengah kita. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi buat murid-murid yang takut, Yesus ngomongnya damai sejahtera. Hari ini itu yang akan saya perkatakan sama saudara, damai sejahtera. Jangan takut, buka hati saudara dan terima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oke, kenapa? Karena ketakutan hanya akan menghalangi kita mengalami penggenapan janji Bapa. Coba Anda renungkan itu. Generasi pertama bangsa Israel yang punya janji dari Tuhan, mereka akan mewarisi tanah perjanjian. Tapi gara-gara takut sama para raksasa, penguasa tanah perjanjian waktu itu, akhirnya mereka kehilangan tanah perjanjian. Kenapa? Takut selalu menjadi penghalang kita menerima penggenapan janji Bapa. Kalau saudara mau mengalami penggenapan janji Bapa, mau terima kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, saya mau katakan engkau harus belajar mengalahkan ketakutan.
Gimana caranya mengalahkan ketakutan? Sederhana, melalui doa. Makanya disuruh tunggu dan menanti berdoa. Bukan nunggu gak ngelakuin apa-apa, tapi menantikan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, berdoa. Ketika engkau berdoa, itu akan ada kuasa engkau mengalahkan ketakutan. Waktu Yesus takut, tidak disalib, dia berdoa. Ketika dia berdoa, ada damai sejahtera yang dari Allah bertata dalam hatinya. Damai yang dari Allah itu yang akan mengalahkan ketakutan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Esther ketika dia takut mau menghadap raja? Ia berdoa. Bukan cuma berdoa, tapi ia juga berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Dan ketika dia lakukan itu, dia terima kekuatan. Dia terima damai sejahtera. Dan ketika dia terima damai sejahtera, dia melangkah dengan iman. Maka mujizat terjadi. Doa saya, mujizat juga terjadi dalam hidup saudara. Karena itu berdoa. Bahkan saya ajak ya, ayo doa puasa. Bukankah sekarang ini gereja kita sedang dalam momen doa puasa 40 hari. Sudah pertengahan ini. Saya ajak saudara lanjutkan sampai selesai. Buat saudara yang kemarin belum sempat ikut doa puasa, saya ajak saudara, saya tantang Anda. Ayo bangkit, mulai besok Anda doa puasa. Hitung sendiri 40 hari. Karena ketika engkau berdoa, engkau terima kekuatan, engkau terima kuasa, engkau terima damai sejahtera, dan engkau kalahkan ketakutan. Itu yang dialami murid-murid Yesus. Tuhan Yesus suruh mereka untuk menanti di loteng atas di Yerusalem. Anda tahu nggak, loteng atas di Yerusalem, Tuhan suruh mereka berdoa di situ. Sebenarnya itu memori yang nggak enak buat mereka, karena di loteng atas Yerusalem mereka mengadakan perjamuan makan terakhir bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Jadi traumanya di situ, ketakutannya di situ. Tapi di situ mereka disuruh berdoa, di situ mereka disuruh bergumul sampai mereka kepenuhan Roh Kudus. Begitu mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka mengalami Pentakosta, lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Jadi hari ini Anda yang sedang bergumul dengan berbagai macam ketakutan yang ada dalam hati saudara, saya ajak saudara berdoa. Banyak orang selama masa pandemi ini, termasuk saya, awalnya juga ngalami yang namanya paranoid, ketakutan. Karena banyak berita-berita negatif, kebanyakan baca pandangan ini pakar itu. Wah, semakin banyak baca semakin tercekam dengan ketakutan. Sampai saya diajari Tuhan untuk menantikan Tuhan. Sampai saya diajari Tuhan untuk berdoa. Sampai mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sampai di satu momen berubah total. Tadinya paranoid ketakutan, sekarang berubah jadi Pentakosta, kebangkitan. Doa saya terjadi juga. Anda alami Pentakosta, kebangkitan. Anda alami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga mulai sekarang ketakutanmu dihancurkan. Mulai sekarang keberanian muncul. Mulai sekarang terobosan terjadi. Kemenangan terjadi. Sejak saya ngalami itu, tadinya saya sudah kayak menutup diri. Tapi tiba-tiba saya mulai punya keberanian. Tiba-tiba saya bisa dengar suara Tuhan ngomong, kembali ibadah onsite. Kita mulai balik, kita buka gereja ibadah onsite. Bukan hanya itu saja, tapi Tuhan suruh kita berani mengerjakan proyek-proyek gereja, pembangunan gereja kita di berbagai kota. Jalan semuanya di tengah pandemi, di tengah resesi. Jalan, tiba-tiba muncul keberanian. Kenapa? Karena ketakutan sudah dikalahkan. Ada keberanian yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, dan hasil akhirnya kemenangan. Doa saya, kemenangan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan suruh murid-muridnya berdoa menantikan janji Bapa di Yerusalem? Karena di Yerusalem Tuhan mau kita belajar ketaatan. Tuhan mau kita belajar taat absolut. Oke. Ya, mari kita baca Yeremia 42 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11.
jika kamu tetap tinggal di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Tahukah saudara, di zaman Nabi Yeremia pada waktu itu Yerusalem mengalami titik terendah karena diserang, bahkan berhasil direbut oleh musuh, oleh Babel. Ya, jadi kondisi yang seperti itu biasanya, ingat ya, kalau di Indonesia dulu kita ngalami trauma karena kerusuhan terjadi, berapa banyak orang yang kemudian pindah ke kota lain karena kotanya dibakar. Terus kemudian berapa banyak orang pindah ke luar negeri karena terjadi huru-hara trauma. Ya. Tapi yang luar biasa di momen seperti itu, firman Tuhan ngomong, kalau kamu tinggal, aku akan melindungi, aku akan menyelamatkan kamu. Itu juga yang dialami murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus disalibkan, mereka tuh terancam. Jadi logikanya mereka mau untuk meninggalkan Yerusalem. Tapi Tuhan ngomong, kamu stay. Kamu tetap tinggal di Yerusalem. Di situ mereka bukan hanya belajar mengalahkan ketakutan, tapi mereka juga belajar untuk taat. Oke. Jadi hari ini pesan firman Tuhan, stay in Jerusalem. Tetap tinggal di Yerusalem. Kadang-kadang dalam hidup kita ada momen-momen di mana kita tuh ngerasa berat, ngerasa sukar, tantangannya luar biasa. Tapi Tuhan ngomong sama kita, tetap tinggal, tetap bertahan. Jangan lari, jangan tinggalkan itu. Ada berapa banyak orang alami masalah di dalam pernikahannya. Anda rasanya sudah capek dengan semua yang terjadi di keluarga saudara. Kepengennya, perasaannya lari ninggalin semuanya, sudah selesai aja. Tapi hari ini pesan firman Tuhan, tetap tinggal, pertahankan pernikahanmu. Apa yang sudah dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Anda tetap tinggal, karena ketika saudara tetap tinggal, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan membangun kembali, Tuhan yang akan mengokohkan, memulihkan pernikahanmu. Ada momen-momen di dalam pekerjaan kita juga sama. Ada momen dalam pekerjaan kita, badai besar datang. Tantangan besar datang. Banyak orang saya perhatikan gak bisa ngalami terobosan besar. Kenapa? Karena setiap kali badai besar, tantangan besar datang, kemunduran terjadi, cepat sekali menyerah. Dan kemudian ya sudah ganti pekerjaan lain, cari jalan lain. Dan hidupnya hanya dihabiskan untuk ganti-ganti pekerjaan terus menerus. Tapi hari ini pesan firman Tuhan ngomong, stay in Jerusalem. Walaupun susah, walaupun kayaknya kering, walaupun kayaknya gak ada hasil, kayaknya gak ada yang bisa diharapkan. Tapi belajar, tetap gigih berjuang. Belajar, tetap bertahan, mengerjakan rema yang pernah Tuhan suruh untuk engkau kerjakan. Ketika engkau bertahan, Tuhan berjanji, aku akan membangun kembali. Aku akan menyertai, aku akan memberi kemenangan. Oke? Dalam berdoa pun juga sama. Ada momennya kita berdoa dan langsung mujizat terjadi. Tapi berapa banyak orang alami sudah berdoa sekian lama, bertahun-tahun berdoa tapi nothing happen. Kita dengar orang lain ngalami mujizat, kok saya enggak sendiri? Setelah itu kebanyakan orang berhenti berdoa. Tahukah saudara, kalau gara-gara Abraham gak juga dapat mujizat, gak juga dapat anak perjanjian itu, terus dia berhenti berdoa, dia gak ngalami kemuliaan Tuhan. Tapi di saat gak ada mujizat, di saat gak ada jawaban doa, dia tidak menyerah, dia tetap bertahan, dia tetap kokoh berdoa. Maka ketika jawaban doa itu dia terima, dia ngalami kemuliaan yang lebih besar. Bukan cuma dapat anak perjanjian yaitu Ishak, tapi Tuhan jadikan Abraham bapa banyak bangsa. Ada berkat besar di dalam menantikan Tuhan.
Hari ini saya ajak saudara, stay in Jerusalem, tetap tinggal, tetap bertahan, tetap kokoh, belajar tetap taat. Walaupun rintangannya besar, tetap melayani Tuhan. Walaupun tantangannya banyak, Anda harus tetap bersaksi dan selamatkan jiwa-jiwa. Walaupun lebih nyaman di rumah, tapi Anda harus tetap beribadah onsite di gereja. Anda harus tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetap hidup dalam ketaatan, tetap mempermuliakan Tuhan. Stay in Jerusalem. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang dialami oleh Isa. Pada waktu itu di tempat di mana dia tinggal terjadi kelaparan. Isa mau pikir pindah. Tapi Tuhan ngomong, no. Isa, kamu stay di sini. Tetap tinggal di sini. Jangan kemana-mana. Kamu tetap tinggal di sini. Dan bahkan menabur. Isa taat, belajar taat. Gak gampang. Saat kekeringan, saat gagal panen, semuanya disuruh nabur, gak gampang. Tapi Isa nabur. Karena dia tetap tinggal. Dia taat. Alkitab mencatat tahun itu juga ia menuai. Menuainya 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. Ada tuaian 100 kali lipat bagi saudara yang mau taat sama Tuhan. Anda tetap taat. Apapun yang terjadi, Anda tetap taat sama Tuhan. Ada tuaian 100 kali lipat, mujizat 100 kali lipat terjadi dalam kehidupanmu.